Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Pertama, saya muliakan pengurus dan juga pada jemaah sekalian serta juga pemerintahan AMT yang berhubungan masyarakat yang mudah-mudahan menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama melaksanakan rutinitas kewajiban kita sebagai berjamaah, lanjut dengan majelis taklim, majelis ilmu Allah. Kita harapkan mudah-mudahan segala apa yang kita kerjakan pada kesempatan kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal-amal yang saleh, menjadi satu bentuk kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita semuanya mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala satu hal yang harus kita ulang-ulang terus-menerus adalah perkara yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian. Itu sudah pasti. Perkara yang paling dekat kepada kita itu adalah kematian. Karena itu bisa kapan saja dan bisa di mana saja kita mengalami yang namanya sakaratul maut. Sehingga ketika kita sering mengingat akan kematian, ini untuk yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini akan semakin lembut. Hati ini akan semakin lembut. Otomatis kalau sudah lembut hati itu mudah menerima hidayah, mudah menerima nasihat. Karena salah satu ciri orang yang hatinya keras itu tidak mampu menerima kebaikan, apalagi kebenaran. Kebaikan orang saja itu tidak diterima. Kalau orang pun niatnya baik, tetap aja disalahin, dijelek-jelekin. Itu sudah akut. Kerasnya itu sudah asadu. Yang ketahui al-Qur'an itu summa qasad qulubuhum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarah wa qasadu qaswa. Hati kalau sudah keras, itu kerasnya hati itu lebih keras daripada batu. Kenapa lebih keras? Karena kalau batu itu kejatuhan air, tetesan air terus menerus, itu lama-lama akan pecah. Ya, lama-lama akan pecah. Kalau fajar itu pecah. Tapi kalau hati kalau sudah keras, itu nasihat apapun itu tidak akan mampu melembutkan, tidak akan mampu menghancurkan hati. Nah, satu-satunya cara yang paling efektif ya dibawa dari baginda Nabi ya,
yaitu dengan cara dzikrul maut, mengingat kematian. Orang kalau sudah ingat mati itu biasanya sudah tidak ada lagi yang namanya jadal, argumen ataupun alasan ataupun nyari-nyari sesuatu untuk menolak kebenaran itu. Dan salah satu kebenaran yang sejati adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Kebenaran sejati salah satunya adalah kematian. Nah, ketika kita sudah mengenal atau sering mengingat tentang kematian, maka insya Allah hati kita akan lembut. Kalau hati lembut, mudah menerima nasihat. Kalau mudah menerima nasihat, maka ilmu pun akan mudah masuk. Dan ilmu yang masuk ke dalam hati orang yang lembut inilah yang mampu menggerakkan amaliyah kita, sehingga kita mampu beramal secara soleh atau ikhlas karena Allah. Itu yang menentukan ilmu. Dan ilmu ini akan bersemayam di hati orang yang lembut. Tidak bisa, ya. Nah, hati ini ibaratnya gelas. Ya, Imam Ghazali menggambarkan hati manusia itu laksana kaca, laksana gelas, yang mana ketika kaca ini bening, ya, bersih, maka semua akan terlihat. Kebaikan-kebaikan itu akan terlihat, ya. Namun sebaliknya ketika kaca itu kotor, kacanya itu banyak debunya, bahkan mungkin tebal debunya, maka tidak akan mampu melihat kebaikan-kebaikan yang di hadapan lingkungan itu akan terlihat. Itu hati yang kotor, hati yang gelap. Kalau kata Nabi, hati yang kayak itu disebut hati yang keras. Kalau Imam Ghazali menggambarkan hati itu seperti kaca. Ketika bening, maka akan terlihat kebaikan-kebaikan. Nah, ketika kotor, ya tidak terlihat kebaikan sekecil apapun. Berarti yang gede-gede, yang berat-berat, ya, yang kecil itu tidak terlihat, yang ringan aja tidak terlihat, yang enteng tidak terlihat, apalagi yang berat. Oleh karenanya Nabi melalui lisannya sahabat kita mengatakan bahwa adunya mal'un, sehubungan yang bikin keras hati kita itu adalah dunia. Yang bikin keras hati itu adalah urusan-urusan selain akhirat. Yang bikin keras hati itu adalah perdebatan tentang urusan yang di luar ubudiyah, di luar ibadah, yang bersumber kepada dosa dan kemaksiatan. Ingatkan oleh sahabat tadi bahwa dunia ini bermakhluk mafiah. Dunia ini adalah makhluk yang dilaknat oleh Allah. Makhluk mafiah, dan segala isi yang ada di dunia ini pun dilaknat oleh Allah. Semua dilaknat sama Allah. Kenapa? Karena awalu kulikuha, dari mulai awal Allah menciptakan dunia itu, fa'awadhu anha, Allah sudah enggak mau melihat, berpaling dari dunia itu. Li'anna Allah ya'lamu, karena Allah tahu bahwa annaha dhalun min sabili. Karena Allah tahu kebanyakan dari makhluk
sebagian dari manusia akan tertipu karena kemewahan dunia. Dan makanya Allah dari awal menciptakan dunia ini dan seisinya itu sudah Allah laknat dari awal, sudah Allah benci dari awal. Illa salasu nafarin, yang tidak dilaknat di dunia ini cuma 3 kata saudara. Ya, cuma 3 ya saudara yang tidak dilaknat. Yang pertama siapa? Yang pertama man zakarullah atau man dzakirullah. Yang pertama adalah kelompok orang yang sering mengingat Allah, sering menyebut nama Allah. Dan itu bisa dengan cara mengingat kematian sehingga ingat sama Allah, ingat akhirat, ingat neraka, ingat bahwa dunia ini sementara, ingat dunia ini ada pengembaraan semata. Dan dengan ingat-ingat seperti itu, dengan banyaknya dikir seperti itu, maka kita tidak akan dilaknat oleh Allah Subhanahu. Ya, dengan sering dikir, sering ingat mati, ya, itu akan mendapatkan rahmat dari Allah, lepas dari Allah. Dan kelompok yang kedua, kelompok siapa? Kelompok kedua yaitu kelompok yang alimun, kelompok yang mengajarkan ilmu. Orang yang punya ilmu lalu diajarkan ilmu, ngajarlah kerjaannya gitu. Nah, orang ngajar itu tidak tidak termasuk hamba yang dilakukan Allah Subhanahu. Yang ketiga, siapa yang tidak dilaknat oleh Allah? Yang ketiga adalah muta'allim. Muta'allim itu adalah orang yang belajar ilmu. Tentunya definisi yang lebih jauh, lebih jelas itu dilanjutkan oleh Imam Qablani. Beliau menyampaikan siapa sih dua orang ini? Dua orang ini adalah man ta'allama ilma, kemudian allamahu, summa amila ilmu. Maka beliau menjelaskan, alim di sini adalah orang yang terus-menerus belajar, ya, terus-menerus belajar. Ya. Setelah dia belajar, dia langsung mengajarkan ilmu. Diajarkan entah ke istri atau ke anak atau ke keluarga atau ke tetangga, ya, atau ke sesama manusia beriman, atau siapa saja. Itu diajarkan ilmunya ke orang, dikasih ke orang. Gak cuma sampai di situ. Kata Imam Qablani, sudah diajarkan, lalu wa'amila bih atau wa'amila bi'ilmi. Setelah dia ajarkan, lalu dia juga mengamalkan ilmunya. Itu yang secara luas disebut alim. Jadi orang disebut alim definisinya yang tidak dilaknat sama Allah ini ya. Karena orang alim juga kalau nggak masuk 3 klasifikasi ini juga mungkin bisa termasuk dilaknat sama Allah. Ya, bahkan ancaman Allah keras untuk orang yang punya ilmu, yang kiamat nanti itu akan dilempar ke neraka lebih dulu dibanding penyembah berhala. Lebih dulu dia akan nerakanya, ya, daripada penyembah berhala. Karena memang sebelum kafirin, sebelum non muslim, sebelum orang yang tidak beriman itu dihisab, ya, sama Allah, itu semua ini itu Islam duluan, muslim dulu semua. Nah, kenapa kok muslim duluan? Karena memang yang dihisab cuma orang Islam. Kalau selain orang Islam itu nggak dihisab. Ya, kenapa nggak dihisab? Karena itu tertolak. Kebaikan sebanyak apapun itu tertolak.
illa man syaa, kecuali Allah menghendaki, itu beda. Kalau Allah yang mau, biar kata sampai mati dia gak beriman sama Allah secara zahiriyah, gak syahadat secara syariat. Ya, tapi kalau Allah mau, nah itu gak ada yang bisa halangi. Begitu wafat, husnul khotimah, dianggap dia beriman sama Allah, baik-baik diterima sama Allah dan ke surga, itu bisa. Ya, makanya yaghfiru liman yasha, bukan yaghfiru liman taba, bukan. Allah itu punya sifat mengampuni kepada orang yang Allah kehendaki, bukan mengampuni kepada orang yang bertobat. Belum tentu. Walaupun orang yang bertobatnya tiap hari tobat, kalau Allah tidak menghendaki, belum tentu juga itu. Nah, jadi yang diampuni sama Allah itu yang Allah kehendaki. Makanya tidak menjadi jaminan juga. Namun dengan syarat yang kita miliki, diceritakan bahwa nanti di padang mahsyar itu yang dihisab itu adalah Islam dan mukmin lebih dulu. Yang kata Nabi, seorang hamba tidak akan geser kakinya, tidak akan melangkah kakinya, tidak akan pindah dari tempat dia berdiri sebelum dihisab 5 perkara. Sebelum dia bisa mempertanggungjawabkan 5 perkara. Ya. Apa itu? Yang ditanya pertama adalah umur. Umur yang sudah Allah berikan dari mulai lahir sampai diangkat ruh kita oleh Allah, dicabut ruh kita, itu per detik ditanya sama Allah. Umur yang Allah berikan kepada kita per detik itu dipakai untuk apa? Itu ditanya sama Allah. Jadi makin panjang umurnya makin banyak pertanyaan sebenarnya. Makanya kalau kelasnya wali itu gak mau minta doa panjang umur tuh gak mau. Karena takut tidak memanfaatkan ilmu, memanfaatkan umur. Makin banyak otomatis makin lama dihisabnya. Ya. Gitu. Nah, setelah umur selesai dipertanyakan, lalu Allah menanya yang kedua. Bab apa itu? Yaitu masa muda. Masa muda kita dulu itu bakalan dihisab sama Allah. Ya. Masa muda kita untuk apa? Ya, masa muda kita itu untuk cari ilmu kan? Untuk maksiat, untuk dari benda, dari harta, ya, atau dari kesenangan dunia belaka. Itu ditanya sama Allah. Ya, masa muda dia belum. Tanyakan sama Allah. Yang ketiga, akan ditanya sama Allah ilmu yang sudah Allah titipkan sama kita. Ya. Pertanyaannya, ilmunya diberikan ke orang apa tidak? Dibagikan apa tidak? Ditabligkan apa? Disampaikan apa tidak? Ya, kalau sudah disampaikan, diajarkan enggak ke orang? Nah, yang terakhir ditanya ilmunya diamalin ke orang. 3 pertanyaan bab ilmu ini. Dan ketika ilmunya katakanlah punya pengetahuan 1000 pengetahuan, maka detail satu persatu. Dari pengetahuan pertama sampai yang ke 1000 ditanya sama Allah. Untuk apa? Dibagi tidak ke orang, diajarkan ke orang atau tidak, kemudian diamalkan apa tidak sama pribadi yang ditanya di sama Allah. Ya, ilmu itu. Kemudian yang keempat, ya, yang pertama tentang umur, yang kedua tentang masa muda, yang ketiga tentang ilmu, yang keempat itu ditanya sama Allah, dari mana kita dapat harta? Ya, dari mana kita dapat harta?
Itu ditanya, asal muasal harta itu dari mana? Itu ditanya itu, bagaimana cara mendapatkannya? Kerjasama sama siapa? Punya hutang sama siapa? Punya urusan sama siapa? Punya janji sama siapa? Masalah harta didapat dari mana dan dengan cara apa? Dan yang kelima, setelah kau dapatkan harta, ditanya sama Allah, harta yang telah kau dapat itu kau belanjakan untuk apa? 5 ini setelah beres kita pertanggungjawaban, LPG-nya beres, laporan pertanggungjawaban kepada Allah, itu baru kita bisa berpindah tempat. Ya, itu nanti setiap kita akan ditanya seperti itu. Kecuali ada link-link ajaran dari Nabi yang bisa membebaskan dari 5 hal ini. Itu nanti kita sampaikan di sisi yang lain. Ya, amalia-amalia yang bisa masuk ke ranah di hisab, masuk ke ranah yang tanpa dihisab. Ya, karena jangan di akhirat dapat. Ya, kita menerima undangan dari pemerintahan, katakanlah wali kota saja, itu harus melalui pemeriksaan yang mungkin bisa 2-3 kali. Ya, entah itu nanti di parkiran ditanya, begitu udah ketemu di pintu masuk ditanya undangannya dibawa apa kagak. Ya, pasti ditanya itu. Setelah ditanya nanti juga di situ ada prosedur yang berlangsung di dalamnya, nggak boleh merokok, nggak boleh bawa api, nggak boleh ini. Dan ditanya maksud tujuannya apa, itu pasti per pintu akan ditanya pada petugas sebelum ketemu dengan wali kota. Nah, itu baru wali kota urusannya. Nah, bagaimana urusan sama Allah yang lebih detail, yang muhit kok. Muhit itu sangat-sangat detail. Enggak yang sogiroh, enggak yang kabiroh, tapi tidak aksor. Ya, yang kata dalam Al-Quran, wala sogiroh wala kabiroh illa aksor. Tidak perkara yang kecilkah, apalagi yang besar, kecuali aksoha. Aksoha itu dihitung oleh Allah. Ya, nah ini semua titipan Allah. Otomatis karena titipan, maka kita mesti bertanggung jawab kepada sang pemiliknya. Termasuk anak itu barang apa, maksudnya kan anak, istri, ya, rumah, kendaraan itu masuk kepada dari mana engkau dapatkan dan untuk apa engkau pergunakan. Ya, itu adalah pertanyaan, 5 pertanyaan yang nanti di yaumul qiyamah, di yaumul hisab itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kita tidak akan bergeser langkah kaki kita sebelum bisa bertanggung jawabkan 5 hal tadi. Setelah bisa bertanggung jawab dengan 5 hal tadi, baru akan lanjut sesi yang berikutnya, yaitu apa? Yaitu menerima catatan amal, ya, apakah dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri. Itu sudah menjadi kesimpulan. Ketika terima sebelah kanan berarti menjadi penduduk surga. Ketika menerima sebelah kiri berarti penduduk neraka. Ketika dilempar dari belakang itu buat orang yang kafir. Bukunya dapat ada, cuma cara ngasihnya dilempar lewat punggungnya. Kenapa? Karena buku catatannya tidak ada kebaikan sama sekali. Nah, kalau yang sebelah kiri masih ada harapan. Ya, karena dalam Bukhari Muslim dijelaskan ada kelompoknya umat Nabi yang masuk ke surga itu belakangan. Masuk ke surga tapi belakangan, mungkin ribuan tahun dulu disiksa di neraka. Nah, setelah disiksa sebagai bentuk pembalasan dari perbuatan maksiatnya, lalu Nabi dah yang langsung turun ke neraka, sujud di neraka, minta izin sama Allah karena beliau tidak rela ketika ada satu pun umatnya yang terbakar di neraka. Nah,
Itu kelompok yang paling terakhir diangkat oleh Allah nanti, yang punya iman misqala dzarrah, yang punya iman sebesar biji sawi. Kecil, dan itu juga malaikat paling ribet harinya itu. Kenapa? Miliaran orang ditumpuk, udah hitam semua, ya, dan imannya itu kelip-kelip kecil. Ya, tapi karena malaikat memang tugasnya nyari itu, pasti ketemu, tidak terlewatkan satu. Itu imannya siapa? Imannya orang yang selama seumur hidupnya cuma syahadat sekali aja. Sholat orang, puasa orang, zakat orang, ya, berapa haji. Cuma syahadat sekali itu aja pas akan nikah syahadatnya. Kan habis nikah, blank lagi, kagak sholat, kagak zakat, kagak puasa Ramadan, sampai wafat. Itu masih dicari oleh malaikat nanti. Ya, jadi dan bukan muslim, makanya dengan iman saja cukup sebenarnya. Cuma bedanya kalau imannya kuat, kalau amalnya banyak, nggak perlu mampir dulu, gitu loh, ya. Kan repot, mampir kalau cuma sejam 2 jam semending, nggak ribuan tahun. Kosong, itu dikerak gitu kan. Nah, yang nggak terbakar itu cuma nur yang berawal dari iman, itu nggak terbakar. Dan hati yang ada nur yang di sekolah darah ini, ya sekalipun ribuan tahun disiksa, itu tidak akan gosong hati. Ya, selama hatinya ada iman, baru di sekolah darah dijaga sama Allah. Anggota tubuhnya semua udah nggak ada bentuk. Setelah diangkat sama malaikat Malik, berikut kru-krunya, nggak mungkin sendiri, ya, pasti banyak anggotanya, pasukannya. Karena ini kan rukus, malaikat Malik itu rukus, komandan batalion. Jadi 10 malaikat yang kita itu komandannya, ya, kapolri-kapolrinya. Dia punya bawahan, ribuan bawahan. Dimajukan kerja sendiri, repot urusannya. Ya, di misi masing-masing, gitu ya. Nah, setelah diambil, dibawalah ke telaga Hayun. Telaga Hayun ini telaga untuk mencuci ruh. Jasad ruhnya orang yang telah ribuan tahun di neraka, sudah gosong, sudah gak berbentuk, ya. Kemudian dimasukkan ke dalam telaga Hayun ini. Setelah dimasukkan, itu langsung Allah jadikan kembali tubuhnya seperti semula. Gitu, ya. Nah, kalau di alam kubur itu yang kekal itu tulang ekor. Ya. Setiap orang yang dikubur, mau 1000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, itu nggak akan hancur anggota tubuhnya, ya, sampai ila yaumil kiamah. Itu ada satu anggota tubuh yang kita hancur, apa? Tulang ekor itu nggak akan hancur. Ya, sekecil segede tulang kelereng segitu. Itu setiap orang itu nggak akan hancur. Kenapa? Karena itu cikal bakal untuk nanti ketika malaikat tiup trompet sangkakala yang kedua, nah itu manusia hidup lagi, itu berawal dari tulang ekor itu. Ya, itu untuk kehidupan yang kedua setelah datangnya hari kiamat. Itu bahan bakunya itu ntar. Tuh, makanya dalam cerita-cerita orang dulu itu digambarkan seperti tumbuhnya batang-batang kacang hijau, ya. Masing-masing itu pada tumbuh dari dalam tanah, pada muncul. Ya, ada yang badannya orang, kepalanya babi, ada yang badannya orang, kepalanya anjing, ada yang badannya orang, kepalanya monyet, gitu kan. Ada yang badannya orang, kepalanya tikus, kali itu, ya, kali, ya kan. Iya, ada yang badannya orang, kepalanya keledai. Itu di dalam cerita ulama itu untuk orang yang makmum yang mendului imam. Di imam itu ruku, dia ruku duluan, ya kan? Imamnya belum bangun, udah bangun duluan. Nah, itu biasanya ulama cerita begitu, ya. Tapi itu tidak sahih karena itu cerita ulama. Ya, kembali kepada perbuatan masing-masing. Cuma itu biar sholatnya rapi, maksudnya diarahin ke sana, biar sholatnya tertib. Karena tetap pada dasarnya itu kembali kepada amal perbuatan.
yang membentuk dia bangkit lagi nanti berbentuk orang atau bukan, itu adalah amal perbuatan. Dari firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Sudah aku ciptakan dengan sesempurna mungkin. Sayangnya perilaku kalian yang seperti anjing, yang seperti babi, yang seperti monyet, yang seperti tikus, akhirnya radadnahu asfala safilin. Aku kembalikan derajatmu lebih hina daripada hewan. Itu secara umum, penafsiran secara umum begitu. Badannya itu dijatuhin lagi, ya, lebih hina daripada hewan. Makanya jangan aneh, jangan heran. Kalau bajing itu makan kelapa, ya kelapa yang tua doang satu bajing, nggak semuanya. Tapi kalau orang, ya kelapanya diambil, daunnya diambil, batangnya diambil, akarnya, ada serabutnya diambil. Itu orang. Makanya benar, nggak cukup bajing, tapi bajingan. Itu orang. Ya, itu disebut radadnahu asfalas safilin. Gitu. Kalau tikus, ya paling makannya makan tulang, ngambilnya ngambil ikan. Kalau nyolong di dapur kita, ya kalau makan nyolong makanan, ya paling ya sebetulnya dia. Tapi koruptor itu bukan cuma punya kompeten untuk ngambil uang negara, tapi juga uang rakyat. Jadi nyolongnya lebih besar. Makanya manusia ketika dia hina, itu lebih hina dari binatang. Dan nanti di akhirat pun itu siksaannya lebih berat daripada binatang. Karena binatang itu enggak ke surga, enggak ke neraka, kecuali 5 hewan. Ya ke surga itu cuma 5 hewan. Anjing, ashabul kahfi, itu ke surga. Bentuknya anjing, ya kagak. Di sana bentuknya bisa berbentuk Superman, bisa. Maunya dia aja mau bentuk apa gitu. Ya, karena di surga itu maunya yang bersangkutan mau jadi apa. Ya, Allah turutin gitu, sebagai balasan, ya. Gitu. Terus ontanya Rasulullah Muhammad SAW itu sudah dijamin di surga. Jadi yang nunjukin Masjid Madinah itu di sini loh. Gitu. Nah saat itu begitu beliau lihat mau bikin masjid, kota ini deprok ya bahasa Jawanya gitu ya, tiduran di situ, dan nggak mau jalan lagi di situ aja. Itu lalu Jibril ngasih tahu bahwa di situ nanti akan dibangun masjid atau itu kota inilah yang nanti masuk surga. Terus sapinya Nabi Soleh. Sapi itu ada yang ke surga. Sapinya Nabi Soleh itu ke surga karena sapi ini yang membantu perjuangan Nabi Soleh. Ya. Terus burung hudhud. Nah, gagak bahasa gitu, gagak hitam. Arabnya bilang hudhudnya Nabi Sulaiman. Nah, saat itulah yang jadi macomblang, jadi macomblang ya. Jadi macomblang ngirim surat, nganterin ya surat dari Nabi Sulaiman ke Ratu Bilqis ya, dengan awalnya Bismillahirrahmanirrahim, dibawa pakai pelatuknya diantarin ke Ratu Bilqis, dan tanpa bantuan dia itu gak akan sampai ke surat. Ya, jasanya itu jadilah yang nanti ketika dia menjadi penghuni surga. Terus yang terakhir ya lembu. Nah, ya kalau tadi sapi, yang terakhir ini lembunya Nabi Suhaib. Jadi pertama anjingnya ashabul, yang kedua ontanya Kanjeng, yang ketiga sapinya Nabi Sol, yang keempat burung hudhud atau gagaknya Nabi Sulaiman, yang kelima lembunya Nabi siapa bilang? Tuh kan, lembunya Nabi, pada ingat? Yo Allah, lembunya Nabi Suhaib.
lembunya Nabi, sapinya Nabi Soleh, lembunya Nabi Suhaib, itu ke surga semua. Selain itu, ya nggak kemana-mana. Surga kagak berapa orang, gitu ya. Kecuali ayam jago yang buat tarung, nah itu ke surga ke neraka. Neraka itu ayam yang diadu tuh sama domba, galut, diadu tuh, judi, nah itu tetap di neraka. Orang namanya punya yang kurang adu dia. Oke, ini dihajar tuh yang punya sama dia. Iya, dan itu abad-abad selama ini. Ya, ada nggak yang diadu jangkrik? Ada. Kalau itu jangkriknya buat diadu, jangkrik diadu. Jangkriknya masuk ke neraka, nyari orang yang lalu dia. Gitu. Ya, pokoknya apapun yang sifatnya nyiksa atau dolim, dia didolimi, maka hewan itu akan menjelma di neraka. Nah, dalam kubur itu ada juga hewan, ya. Dua hewan dalam kubur itu. Satunya disebut dengan hayatul akro, sunjaul akro. Sunjaul akro ini ular, ya, yang botak, yang gede, yang minamasi dalam maghrib. Gedenya itu pantat, buntutnya di barat, palanya di timur. Gedenya segitu tuh. Ya, nah setiap bernafas itu keluar api. Setiap bernafas nyembur gitu, yang nyembur itu api kayak naga gitu, kayak naga. Sejak akrab, sejak akrab. Nah, gitu. Terus yang kedua itu kalajengking berwarna hitam, itu ada dalam kubur. Ada dua hewan dalam kubur. Nunggu yang punya kuburannya, nunggu matinya kapan. Jadi sejak awal itu sudah diciptakan sama Allah. Di kuburan orang yang mau meninggal itu disiapin sama Allah dua hewan. Nah, tujuannya Allah ciptakan itu untuk menyiksa yang sahibul makbarah. Ya, ketika kapan? Ketika sahibul makbarah ini tidak mampu membawa racunnya, karena ada racun untuk membunuh kalajengking dan membunuh ular sujak akrab tadi. Ya, sujak akrab tadi. Apa? Di sini dikatakan racun untuk membunuh dia itu adalah lafaz Bismillahirrahmanirrahim yang disertakan dengan keyakinan, yang diyakini dengan tauhid yang mantap, yaitu baknya lafaz Bismillah. Itu mengandung arti, bikana maka wa mayakumu mayakum, baknya lafaz Bismillah. Itu mengartikan apapun yang Allah kehendaki ada maka ada, dan apa-apa yang Allah tidak kehendaki tidak ada maka tidak akan ada. Bismillah, tapi yang diawali dari hati yang yakin kepada Allah dengan makna bak di depannya. Ini kalau ngajinya di Padepokan Jawa itu dikiranya mantra, karena baknya kalau kajian Jawa itu bak ini bisa terbang. Bak dengan bak doang itu bisa terbang. Ya, gua ada 7 tahun puasa, 7 tahun puasa. Ya, maknain bak doang ini. Untuk apa puasa 7 tahun? Buat betul-betul menghayati kalimat ini. Dalam kehidupan sehari-hari pakai prinsipnya cuma itu doang. Bikana makana wa mayakunu mayakun. Meyakini dari segala bentuk apapun itu, meyakini bahwa kalau memang Allah menghendaki maka ada. Tapi kalau Allah tidak menghendaki tidak ada. Makanya harus tirakat untuk meyakini bahasa itu, supaya betul-betul sama dengan prakteknya. Jadi jangan sampai pengen terbang tapi masih keingatan pengen beli pizza, nggak bakalan bisa terbang. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan baknya Bismillah. Ketika pengen beli pizza itu nggak jadi. Kenapa? Kalau orang kelas kayak gitu, itu harus betul-betul diam ketika dia pengen pizza.
itu betul-betul dia yakin bahwa keinginannya entah hari ini, besok, minggu depan, tahun depan pasti ada yang nganterin ke dia. Jadi nggak harus berangkat ke KFC, beli sendiri, nggak harus. Nah, meyakini itu loh yang butuh tirakat 7 tahun, gitu loh. Paham gak ya? Hah? Iya, sama-sama pizza, sama-sama gitu. Untuk yang biasa-biasa aja orang awam kan ya tinggal dia punya duit apa enggak, pertama begitu punya dia ambil kunci motor, dia berangkat ke KFC kan, tinggal beli, bisa pulang, selesai. Tapi tidak ngefek ke iman, tidak ngefek ke imannya, tidak ngefek ke amal ibadahnya kayaknya. Keyakinannya nggak ngefek. Tapi begitu dia amalkan Bismillahirrahmanirrahim, berubah. Syariatnya jadi nggak begitu. Syariatnya jadi nggak begitu. Syariatnya begitu Bismillahirrahmanirrahim diamalkan, duit di dompet itu dia masukkan ke kotak amal masjid. Blek, ya Allah, pengen pizza. Tapi duitnya kan dibawa ke sono, dibawanya ke masjid, masukin ke kotak amal, plek. Doa ada pengen pizza, tunggu di rumah. Yakin betul Allah mantan kalau siapa ketan. Nah, itu tirakatnya 7 tahun. Bakalan bisa. Tetap lewat 5 asnaf. Jadi disebutnya al-khamsah. Al-khamsah itu 1, orang tua kandung. Yang kedua, mertua. Yang ketiga, yatim. Yang keempat, pegorok. Yang kelima, tempat-tempat suci. Kelima. Orang tua disantunin, disedekahin, ya. Mertua juga tetap dikasih juga. Jangan orang tua doang dikasih, orang tua juga punya kewajiban. Dan itu orang tua kita juga. Nah, setelah itu yatim, itu nih. Setelah yatim, cari orang yang paling fakir. Aten sendiri, nggak pakai undangan. Selama ini kita yang undangkan, songong. Ya. Kalau syariat Islam ngajarinnya nggak begitu ngajarinnya, kumpulin. Satu tim datang ke rumah anak yatimnya, kasih langsung. Gak pakai acara. Kalaupun mau untuk syiar, ya paling satu aja munculin anak yatimnya. Yang lain nanti simbolis datang ke rumah masing-masing dan nggak perlu kalian udah tahu kalau. Yang penting ini ada waskia kita bagikan simbolis saja. Selain itu kita ibadah, baca sholawat, baca pengajian dan sebagainya. Nanti uang yang untuk ini ada satu tugas yang dipercayakan kepada satu anggota untuk nganterin ke rumah masing-masing. Itu yang keren begitu, ya. Nah, itu disebut al-khamsah. Yang kelima yaitu tempat suci, masjid, pesantren, ya, musola, ya. Itu ketika kita sampai tingkatan Bismillah yang benar, maka sedekah yang kita keluarkan itu yakin akan menjadi wasilahnya Allah kabulkan hajat kita. Kita pengennya apa? Nah, cuman Allah yang mutus nanti siapa yang nganterin keinginan kita itu. Yang jadi wasilahnya siapa? Allah yang nganterin. Nah, keyakinannya seperti itu yang butuh tirakatnya. Nah, kalau nggak punya tirakat itu, ya jangan pengen begitu. Jadi gawe aja gawe. Udah gawe kan punya duit gampang. Gawe kebeli. Dan cuma tahu jawabnya besar di akhirat nanti gitu. Masuk hisab tuh. Kalau yang tidak akan itu nggak dihisab, kenapa? Orang dia ke masjid kok, dia nggak beli sendiri ke KFC, dia nggak nyari duit dulu, enggak, duitnya dibuat ke Allah dan meyakini janji Allah itu akan Allah balas apa-apa yang kita amalkan. Yakin betul. Nah, kita pengennya mobil, datang masuk ke masjid yang lagi dibangun 1 juta, dengan 1 juta ini, ya Allah ganti mobil 1. Lah kalau orang yang bismillah mantap, pasti dikubur. Kalau bismillah mantap, ya 2 juta ke yatim, 3 juta ke yatim. Ngomong di hati, ya Allah ganti apa? Loh, gampang buat rumah. Namanya langsung rusak itu mah. Jadi nggak pakai camat, nggak pakai bupati, nggak pakai keserah kelamaan, langsung rusak, gitu kan? Ya, langsung hubungin bos. Nah kalau rusak tinggal tekan tanda tangan, nggak langsung, 2 hari nggak clear, 2 hari clear, 2 hari clear. Iya, maha kuasa, maha raja, maha kaya, ya kan? Alpat receh. Nah, untuk meyakinkan itu ketika kita keluarin dengan keyakinan penuh bahwa Allah mengabulkan apa yang kita minta, entah hari ini, minggu depan, bulan depan, tahun depan, itu nggak goyah. Nggak kemudian cerita sama bininya, udah sedekah, apa emang gue minta pakai mobil,
tahun ya kalau pada mobil. Ya kagak jadi. Kagak jadi cerita sama bini, cerita sama tangga, cerita sama temen, kagak jadi. Itu betul-betul dikit sendiri aja. Dan memang Allah mau melihat dia, mau melihat hati kita, nggak melihat hati istri, nggak melihat hati siapa-siapa. Hati kita yang dilihat sama Allah. Dan makanya ini yang perlu latihan. Disebut tirakat itu adalah tadi latihan. Nah, ini hanya penjelasan untuk meyakinkan bahwa iman itu dibutuhkan, tapi iman itu menjadi perangkat yang utama untuk apa? Bagaimana kondisi kita di alam kubur, bagaimana kondisi kita di akhirat, itu tergantung saat ini di dunia kita ngelakuin apa, ngamalin apa, terus beramal seperti apa, bermanfaat atau tidak, ya, dari mulai umur, dari mulai masa muda, kemudian ilmu bermanfaat atau tidak, kemudian harta yang kita dapat dari mana, kemudian kita belanjakan kemana, manfaatnya apa dari harta yang kita hidup. Nah, itu akan menjadi penentu bagaimana kondisi alam kubur kita, kondisi alam barzakh kita, kondisi alam mahsyar kita, dan terakhir bagaimana alam akhirat kita. Nah, kita mengalami 5 alam: alam azali, alam kandungan, alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat. Gitu. Alam kubur ini bisa, dia nggak termasuk akhirat, kan? Dia masih bagian dari dunia, ya. Jadi kemudian peristiwa terakhir itu nggak pas tuh, udah terakhir. Alam kubur itu belum terakhir, belum disebut terakhir itu ya akhirat itu terakhir. Nah, mulai kapan akhirat itu? Wabil akhirati hum yuqinun, itu ditafsir jalan lainnya disebutkan min awali yusharu fi mahsyaril, mulai malaikat kedua diungkapkan, manusia dibangkitkan yang kedua, berdiri di padang mahsyar, itu baru masuk alam akhir, alam akhirat. Kalau meninggal dikubur itu belum ke akhirat, belum, masih baru masuk alam yang keempat, yaitu alam kubur. Nah, setelah kiamat baru kubur itu selesai. Jadi kalau kiamat 1000 tahun lagi, ya, kita besok meninggal nih, berarti nunggu di kuburan 1000 tahun, cengok, makan butuh, minum butuh, ya kan, 1000 tahun, kagak ada yang masih madal. Ada yang masih, iya Allah, seharian aja susah. Seharian gak ada yang ngasih makan, gak ngasih minum, susah apa? Senang kira-kira? Susah. Seharian apalagi ribuan tahun gak ada yang ngasih makan, gak ada yang ngasih minum. Bayangin. Nah, maka kita butuh yang namanya sedekah jariah. Sedekah jariah ini akan terus menerus buat kita makan setiap hari, kita minum setiap hari di dalam kubur. Itu sedekah jariah. Yang kita kasih satu ke orang tua kandung, itu sedekah jariah. Yang kita kasih ke mertua, itu sedekah jariah. Jangan dikata-katain, jangan diomongin ke orang. Hilang duitnya, pahalanya. Enggak manung, enggak terus-menerus nanti. Yang ketiga, yang diatrib ke yatim piatu. Itu jariah itu. Yatimnya, apalagi yatimnya sholat, yatim baca Quran, ngaji, melipat ganda itu mah. Yatim yang tukang nongkrong aja, dapat pahalanya. Iya, lagi yatimnya di pesantren, dia berlipat itu mah. Iya, yatimnya pagi tak ada urusan 1 juz, sore 1 juz, malam bangun malam, ya kan, ngaji dari pagi sampai sore ngaji mulu. Nah, itu pahalanya berjibun itu. Nah, itu yatim tuh, ya kan. Nah, terus dari harta yang dicari dengan lillahi ta'ala, yang tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Inilah hal-hal yang ini, yang 5 inilah yang akan menjadikan amal soleh kita, sehingga dalam umur kita nanti akan merasakan tenteram, merasakan kenyang, merasakan nyaman, ya, merasakan lapang, terang, ya. Dan ada 4 hal yang bisa menyelamatkan dalam kubur. Yang pertama, bacaan Quran kita. Bacaan Quran ini adalah untuk membuat lapang kuburan kita. Baca Quran itu biar lapang kuburannya. Nah, terus biar terang, gelap, itu dengan apa? Dengan perbanyak la ilaha illallah. Kata Nabi, man qala la ilaha illallah
la ilaha illallah, al-qabru dzulmatun wasirjulahu la ilaha illallah. Kuburan itu gelap kata Rasulullah, lampunya kuburan, penerang kuburan itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ya. Kemudian untuk membunuh dua ekor hewan yang ganas tadi itu dengan mengamalkan bismillah, mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau belanja bismillah, keluar rumah bismillah, masuk rumah. Amalkan itu dan yakini bahwa semua kehidupan ditata sama Allah, kita tinggal menjalani saja. Semua sudah diatur oleh Allah. Jadi bismillah kita baca nyambung sama prakteknya. Nah itu nanti yang bisa kita bawa sebagai racun. Begitu kita sampai ke sono, udah mati tuh hewan dua-duanya. Udah nggak perlu disakiti lagi, udah mati, udah nggak bergerak. Ya, nah, itu dengan bahasa Bismillahirrahmanirrahim, tapi yang diamalkan dalam perilaku sehari-hari. Ya, terus yang selanjutnya bekal buat ke kuburan kita itu nanti supaya di kuburan kita itu tidak akan merasakan cukup, ya, tidak akan merasakan nyaman, tenang, itu dengan sedekah jariyah. Dari yang kita tinggalkan itulah yang akan menjadikan alas kasur, jadi spring bed yang akan kita pakai di kuburan nanti, yang akan melindungi kita daripada himpitan bumi. Itu adalah sedekah jariyah. Dari hidangan yang kita butuhkan buat makan sehari-hari itu juga dari sedekah jariyah yang kita berikan berlima juga. Ya, cuman kalau tadi orang tua masuk juga orang tua, mertua, terus anak yatim. Cuman yang keempatnya ini keempat, yang terakhir masyayikh, para muallim, para guru. Jadi sedekah inilah, empat ini, ya, lima inilah yang akan menjamin kehidupan dalam kubur kita itu tidak akan merasa kelaparan, tidak akan merasa kehausan. Kenapa? Karena lima grup inilah yang akan mengirimkan ilmu pahala, dan pahala itu berbentuk makanan di dalam kubur yang kata Allah wahum yurzaqun. Mereka dalam kubur itu tetap memberikan rezeki, tapi rezeki daripada amalan-amalan soleh yang dulu selama ini di dunia karena disedekahkan. Kalau punya sedekah, punya anak yang soleh, lebih keren lagi. Yang ketiganya punya ilmu dibagi ke orang, itu juga merupakan satu income yang bisa mendominasi, sehingga kita butuh apa aja dalam kubur itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyaman, terang, aman, dan tidak akan kesepian, akan merasa ramai, akan merasa betah dalam kubur, sampai saking betahnya begitu kita mati seakan-akan baru tidur semalaman, tahu-tahu datang hari kiamat. Jadi nggak terasa, tahu-tahu kok kiamat aja, baru hari semalaman rasanya. Kenapa? Karena kondisinya kita aman, tenteram, nyaman, sehingga ribuan tahun terasa cepat berlalu. Bila sampai disiksa, jangankan 1000 tahun, semalam aja nggak kelar-kelar. Iya, nggak ganti-ganti harinya, masih hari itu aja disiksa. Sebagaimana kita di dunia pun akan merasakan sama. Ketika menunggu seseorang, padahal 5 menit, rasanya 5 jam. Ya, ketika disiksa, ya, ketika merasa sedih, ya, ketika merasa hancur hati ini, maka kehidupan ini terasa lama dan tidak membetahkan. Dan ketika nyaman hati kita, maka akan terasa sebentar, kayak baru kemarin masih main di Kali Ciliwung, udah putih lagi rambutnya kan, udah tua aja. Nah itu berarti betah di dunia. Nggak apa-apa, betah ini nggak apa-apa. Yang penting untuk ibadah, tidak sampai betah di dunia. Siapa sih yang nggak betah di dunia? Orang yang bunuh diri itu nggak betah di dunia. Nggak betah. Kalau kita mesti betah, kita mah betah untuk apa? Betah untuk ibadah, sehingga terasa tahu-tahu udah 60 tahun. Itu tandanya kita betah di dunia. Tapi yang penting betahnya itu untuk ibadah, dan apa yang kita niatkan di kubur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kajian pada kesempatan ini sedikit demi sedikit kita akan terus telusuri, terus kita kaji dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah menetapkan kita, Allah berikan kekuatan kita bisa istiqomah membawa kalimat la ilaha illallah sampai ke akhir hayat kita, dan kita bisa mendapatkan kubur yang
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Sedikit saya kutip dari kitab Nabi Muhammad yang saya ceritakan dari Rasulullah ini adalah penjelasan dari kitab yang disebut kitab Al-Akhir di Dikri Halil Ardi wa Qabri, bahwa urusan dunia ini menentukan bagaimana kondisi alam kubur. Dunianya penuh barokah, manfaat, insya Allah di kuburan penuh kenyamanan dan kebahagiaan. Tapi ketika dunianya carut marut, penuh maksiat, penuh dosa, penuh kebohongan, ya, maka di alam kubur saja itu sudah disiapkan siksaan yang teramat pedih, belum bicara nanti di alam akhir dan akhirat. Dan mudah-mudahan dari Allah Subhanahu wa taala akan terus istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.